Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari kelompok 2 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Nah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan soal yang pertama, yaitu menampilkan dari Fibonacci dalam satu program menggunakan perulangan, array, function, dan juga rekursif. Oke, untuk codingannya pertama-tama tentu saja seperti biasa gunakan include string using namespace std, lalu in main. Oh iya, pertama-tama tuh buatin main dulu. Pertama-tama itu say out masukkan panjang daerah Fibonacci in ke n. Oh ya, di sini lupa ya mendeklarasikan variabel in. Nah, kemudian di sini akan memanggil memanggil prosedur cetak Fibonacci n. Nah, kemudian dibuat di atasnya saja untuk prosedur. Nah, di sini tuh menggunakan void atau prosedur. Sebenarnya ada void, namanya itu cetak Fibonacci. Ada variabel parameter satu, yaitu in jumlah. Jadi di sini gunakan variabel parameternya itu integer jumlah. Lalu mulaikan. Nah, di sini deklarasikan dulu variabel integer, variabel direct ini sebagai array dan juga integer. Variabel array-nya ini sepanjang jumlah. Nah, kemudian gunakan perulangan untuk mencari nilai direct Fibonacci-nya. Nah, di sini ada perulangan untuk mencari directnya dulu. Untuk i sama dengan 0, di mana i kecil dari jumlah dan i plus plus. Nah, jika kondisi memenuhi, maka isi array direct ke i dengan, nah di sini ada fungsi lagi dengan Fibonacci ke i. Nah, ini fungsi rekursif yang nantinya untuk mencari nilai dari Fibonacci tersebut. Nah, setelah ini, nah di sini untuk menampilkan dari Fibonacci-nya, dari Fibonacci. Nah, di sini gunakan perulangan lagi untuk i sama dengan 0, dimana jika i kecil dari jumlah
I plus plus. Nah, di sini jalankan fungsi atau cetak deret ke I, deret ke I diikuti dengan spasi. Nah, selanjutnya di atas di sini buat lagi untuk um, prosedur Fibonacci-nya untuk mencari Fibonacci. Sebuah. Nah, di sini para variabel parameternya itu integer n. Nah, kemudian masuk ke pernyataan kondisi. Jika I kecil sama dengan 1, maka kembalikan nilai n. Kenapa dia menggunakan kecil sama dengan 1? Karena jika hanya menggunakan kecil dari 1, jika hanya sama dengan 1, maka dari Fibonacci-nya akan dimulai dari 1. Jika menggunakan kecil dari sama dengan 1, maka dari Fibonacci-nya akan dimulai dari 0. Nah, jika tidak, maka dia akan ke else. Nah, di else ini, nah di sini letak fungsi rekursifnya. Jika tidak, maka Fibonacci ke n-1 ditambahkan dengan Fibonacci dari Fibonacci n-2. Nah, oh di sini bukan ini, salah, ini n. Oh, ini belum dideklarasikan. Bentar. Seperti ini. Oh, di sini kurang kata-kata return. Nah, jadi dia akan mengembalikan nilai Fibonacci ke n-1 ditambah Fibonacci n-2. Misal kita akan masukkan 4. Nah, maka dia akan menampilkan 4. 8, maka dia akan 8. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke flowchartnya. Nah, untuk flowchartnya, nah di sini ada fungsi main mulai. Nah, di sini kita minta inputkan n atau panjang deret, kemudian memanggil atau memproses prosedur cetak Fibonacci n ke n, kemudian berakhir. Nah, setelahnya dipanggil, dia akan masuk ke prosedur cetak Fibonacci, di mana mulai. Nah, sini ada perulangan jika i sama dengan 0 sampai dengan jumlah. Jika i memenuhi, maka dia akan memproses deret ke i sama dengan. Nah, di sini dia akan memanggil fungsi rekursif Fibonacci ke i. Nah, jadi misal deret ke 0, deretnya sama dengan 0, maka dia akan memanggil deret Fibonacci ke 0. Nah, Fibonacci 0. Nah, di sini kan masuk ke fungsi Fibonacci setelah dipanggil dari prosedur ini Fibonacci ke 0, maka dia akan masuk di sini n-nya itu tadi kan n-nya itu 0. Nah, jadi apakah 0 kecil sama dengan 1? Iya, maka dia akan mengembalikan nilai n tersebut. Maka dia akan mengembalikan nilai 0 ke Fibonacci ke deret yang pertama, ke deret yang ke 0, indeks ke 0. Kemudian berakhir, fungsi Fibonacci ini berakhir kembali ke deret ke i. Deret ke i ini deret dengan indeks ke 0 menyimpan nilai 0. Kemudian i plus plus. Sekarang i nya 1, deret ke 1 sama dengan Fibonacci 1. Dia akan memanggil lagi fungsi rekursif ini
Mulai, dia akan memeriksa kondisi n-nya tadi satu, apakah satu kecil sama dengan satu benar, maka dia akan mengembalikan nilai n tadi satu, lalu berakhir n dikembalikan ke Fibonacci ke i masuk ke deret ke i, dari ke satu, deret dengan indeks ke satu itu hasilnya satu, kemudian i plus plus i nya sekarang 2. Nah, dari kedua sama dengan Fibonacci kedua. Nah, di sini apakah 2 kecil sama dengan satu? Tidak. Nah, jika tidak maka I sama dengan 2 sampai 2, n tadi kan 2, maka C ini variabel kosong atau variabel tambahan saja. Jadi C sama dengan A ditambah B. A tadi 0 dan B itu 1. Maka C sama dengan 1. A sama dengan B. A sama B tadi 1, maka A sekarang menyimpan nilai 1. B sama dengan C. C tadi menyimpan nilai 1, maka sekarang A nya 1, B nya juga 1. Jadi lalu I plus plus I plus plus. Nah, sekarang I nya 3. Apakah I kecil dari n tadi 2? Nah, tentu tidak kan, maka dia akan mengembalikan nilai B, return B ke Fibonacci ke I dan disimpan ke deret ke I. Nah, B tadi menyimpan nilai 2, bukan 2, menyimpan nilai 1. Nah, maka dia akan menambahkan nilai 1 ke sini. Fibonacci ke deret Fibonacci kedua Fibonacci kedua benar, Fibonacci kedua sama dengan deret indeks kedua itu sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, jika kondisi yang for ini tidak memenuhi lagi, dia akan masuk ke perulangan untuk menampilkan deret-deretnya. Nah, di sini untuk I sama dengan 0 sampai dengan jumlah. Jika kondisi memenuhi, maka dia akan menampilkan deret dengan indeks ke I. Kemudian I plus plus dan seterusnya, kemudian program berakhir. Nah, oke, sekian video dari saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.